Hello Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Episode 6330, Transmisi Suara Rahasia. Teman Chu Feng, pemimpin klan Xianhai, akan butuh waktu bagi Wanyang untuk naik. Teman-temanku terkasih, sekarang formasi sudah terintegrasi, yang tersisa hanyalah menunggu. Mengapa kalian tidak datang ke klanku dan beristirahat? Pada titik ini, Zhao Laoba menatap Chu Feng dengan penuh penekanan. Kebetulan aku juga bisa menyusul Ju Yin. Zhao Laoba dengan hormat mengundang Anda. Chu Feng dan yang lainnya tentu saja tidak bisa menolak, jadi mereka mengikuti Zhao Laoba dan bergegas ke tempat Zhao Zuin dan yang lainnya berada. Meskipun mereka masih agak jauh, Chu Feng dan yang lainnya telah melihat keributan yang disebabkan oleh Zhao Zuin. Chu Feng, itu formasi tambahan, kan? Egi bertanya. Ya, tetapi aura ini persis sama dengan formasi gunung peluang garis darah. Tampaknya klan abadi Zhao tidak hanya mengetahui informasi tentang gunung peluang garis darah, tetapi juga memiliki beberapa keuntungan. Kata Chu Feng. Menarik, tapi sepertinya bukan hanya Anda saja yang diundang. Apa yang dilihat Egi adalah apa yang dilihat Chu Feng. Di hadapan mereka berdua, ada Zhao Zuin yang menarik perhatian. Di langit yang jauh, ada monster besar yang lebih menarik perhatian daripada formasi itu. Itu adalah kapal perang terapung yang sangat besar. Begitu besarnya sehingga di dalamnya terdapat istana, alun-alun, taman, dan segala sesuatu lainnya, sebanding dengan kota besar. Tidak hanya anggota klan abadi Zhao saja yang hadir, tetapi juga beberapa orang luar, namun pada dasarnya mereka semua adalah junior. Dan saat ini, kita masih bisa melihat anak-anak muda baru dikirim ke kapal perang di bawah pengawalan anggota klan abadi Zhao. Salam, Tuan Ketua Klan. Zhao Daobin, memimpin sekelompok tetua, maju ke depan. Pada saat yang sama, ada juga anak muda dengan identitas khusus seperti Zhao Tingsue dan Zhao Changjin yang datang menyambut mereka. Momentumnya begitu besar sehingga menarik perhatian banyak orang di kota. Teman Chu Feng, lama tidak bertemu. Zhao Daobin tidak mempermasalahkan kenyataan bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama dan langsung menyapa Chu Feng. Chu Feng juga membalas salam. Pada saat ini, semua orang yang menyambut tim sedang memandang Chu Feng. Bagaimanapun juga, nama Chu Feng sudah terkenal. Namun bagi banyak anggota klan abadi Zhao, ini adalah kali pertama mereka melihat Chu Feng. Ayah, maukah kau mengenalkan kami? Zhao Tingsue memandang Zhao Laoba, ingin sekali mengenal Chu Feng. Zhao Changjin juga berdiri di samping dengan senyum sopan di wajahnya. Penampilannya yang berperilaku baik membuatnya tampak seperti pemuda baik yang berakal sehat, santai, dan enak diajak bicara. Kenapa harus saling memperkenalkan? Bukankah kalian sudah saling kenal sejak lama? Zhao Laoba berkata sambil tersenyum aneh. Zhao Tingsue bingung dan bahkan sedikit sedih. Dia mengira ayahnya salah paham, jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, ini pertama kalinya Tuan Chu Feng dan aku bertemu." "Apa maksudmu ini pertama kalinya kita bertemu?" "Dia Wuming," kata Zhao Laoba. Zhao Tingsue terkejut ketika mendengar ini. Ekspresi Zhao Changjin seperti habis memakan kotoran. Menghadapi tatapan kedua orang yang ingin mendapatkan jawaban, Chu Feng tersenyum dan memberikan jawaban, "Ini aku." Mendengar ini, ekspresi Zhao Changjin menjadi sangat canggung. Dia ingin memaksakan senyum, tetapi dia tidak bisa, dan akhirnya dia hanya bisa menunjukkan ekspresi yang bertentangan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, Zhao Tingsue dengan cepat menerima masalah ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa dunia seni bela diri benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok.
Selain Master Chu Feng yang terkenal, ada juga tokoh-tokoh kuat seperti Wu Ming. Aku tidak pernah menyangka kalau Tuan Wu Ming adalah Tuan Chu Feng. Ternyata keduanya adalah orang yang sama. Senyum Zhao Tingsue penuh dengan pujian. Sebelumnya aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Kuharap Nona Tingsue bisa memaafkanku, kata Chu Feng. Saya mengerti. Tuan Chu Feng, tadi aku melihat fenomena aneh yang menyelimuti langit. Aku ingin tahu kekuatan formasi gunung mana yang berhasil kau gabungkan? Aku rasa itu pasti sebuah gunung yang tinggi. Apakah ini yang paling sulit? Zhao Tingsue bertanya. Tidak hanya teman muda Chu Feng, ketiga teman muda ini juga telah mengintegrasikan formasi gunung yang paling sulit. Zhao Laoba menunjuk Xiao Yuer dan dua orang lainnya yang masih pingsan. Ayah, apakah mereka bertiga juga yang terkuat? Zhao Tingsue terkejut. Ya, apakah kamu tidak melihat penglihatan itu? Tanya Zhao Laoba. Saya memang melihat fenomena aneh itu dari kejauhan, tetapi jaraknya cukup jauh, jadi saya pikir itu adalah formasi di gunung tersulit kedua, kata Zhao Tingsue. Oh, mungkinkah penglihatan ketiga sahabat muda ini tidak sepenuhnya mencakup seluruh dunia luar angkasa? Tanya Zhao Laoba. Melaporkan kepada pemimpin klan, dibandingkan dengan penglihatan yang dialami oleh teman Chu Feng, cakupannya memang agak berbeda, kata Zhao Daobin. Begitu ya? Tapi ini biasa saja. Formasi di gunung yang paling sulit terlalu sulit. Meskipun semuanya telah berhasil diintegrasikan, hanya teman Chu Feng yang aman dan sehat. Adalah hal yang wajar jika ada perbedaan. Ada hal lain di balik perkataan Zhao Laoba. Melihat Xiao Yuer dan dua orang lainnya tak sadarkan diri, Zhao Tingsue dan yang lainnya tentu paham bahwa koma Xiao Yuer dan yang lainnya ada hubungannya dengan formasi fusi. Itu harga yang harus dibayar. Dan pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke langit, diikuti oleh cahaya ilahi yang bersinar di mana-mana. Itu adalah penglihatan yang aneh. Itu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh Zhao Zuin. Fenomena ini tidak hanya lebih baik dari Chu Feng, tetapi bahkan lebih baik dari Xiao Yuer dan dua orang lainnya. Namun hal itu juga menimbulkan keheranan di antara banyak orang yang hadir. Lagi pula, jika harus dikatakan, fenomena ini hanya kalah hebat setelah Chu Feng dan tiga orang lainnya. Zhao Zuin berhasil mengintegrasikan formasi. Ketika dia menarik kesadarannya dari formasi, dia segera mencari Zhao Laoba dan yang lainnya. Tetapi saat dia menemukan Chu Feng, kegembiraan di wajahnya malah semakin dalam. Ayah! Zhao Zuin datang di depan Zhao Laoba dan langsung menatap Chu Feng, lama tidak bertemu. Lama tak jumpa. Chu Feng juga menjawab sambil tersenyum. Setelah beberapa salam, Zhao Zuin juga mengetahui bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah menyatukan formasi pegunungan terkuat. Adapun Zhao Tingsue dan Zhao Changjin, setelah mengobrol sebentar, mereka pergi dengan dalih membuka gunung. Ini bukan alasan, saya benar-benar memulainya. Seolah-olah mereka telah merencanakannya sejak awal, dan mereka menunggu Zhao Zuin berhasil sebelum memulai. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya diatur untuk beristirahat di kota dan dihibur dengan hangat oleh Zhao Laoba. Dan Zhao Laoba juga mengeluarkan pengocok giok yang berhubungan dengan gunung peluang garis darah itu sendiri. Awalnya, tidak ada cara untuk campur tangan dalam situasi Xiao Yuer dan yang lainnya. Bukannya Chu Feng tidak ingin campur tangan, hanya saja dia tidak punya cara untuk campur tangan. Namun lain halnya dengan kocokan giok ini, ia khusus digunakan untuk pengobatan, dan ia dipakai untuk mengobati luka-luka yang berhubungan dengan kekuatan gunung peluang garis darah. Ini hanya disiapkan untuk Xiao Yuer dan lainnya. Dengan bantuan pengocok giok ini, Xiao Yuer,
Wang Qiang dan 2 orang lainnya, meski masih tak sadarkan diri, kekuatan kekacauan di tubuh mereka mulai berangsur-angsur stabil. Chu Feng pernah berhubungan dengan Zhao Zuin dan Zhao Laoba sebelumnya, dan memiliki kesan yang baik terhadap keduanya. Ditambah sekarang dengan bantuan Zhao Laoba. Meskipun dia merupakan kepala keluarga kuno, dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap kultivator era ini seperti Chu Feng. Di pesta itu, Chu Feng juga dalam suasana hati yang baik. Namun tiba-tiba, sebuah suara rahasia masuk ke telinga Chu Feng, menyebabkan suasana hati Chu Feng yang santai tiba-tiba menjadi tegang. Teman Chu Feng, carilah kesempatan untuk membawa teman-temanmu pergi dari Gunung Peluang Garis Darah dan jangan pernah kembali lagi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.